bisa huruf jar. Muz yang mundu. Di hadis ayat mundu. Tidak ada. Mundu. Mundu. Jadi di sini. Mud dan mundu kan artinya sejak di hadis. Enak kalau 25. Beda ya. Kan banyak macam-macam. Kalau 25 kan enak 25 sama 75. Tapi 75 nggak seenak ini. Kalau di hadis ada munzu aslam tuh, tapi ini ke fi'il madi ya. Munzu qadimal Madinah. Munzu sejak. Nanti muz dan mundu bisa jadi zorof ya. Jadi drop. Ada mundu yaumi sejak hari. Kalau jadi zorof itu di depannya ada fi'il. Kalau dalam hadis ada ya mundu. Kalau mud belum ketemu. Nah, khola ada hasya itu nanti dia bisa posisi sebagai huruf jar. Ciri khasnya nanti belajar mustasna nanti. Istisna itu ada ciri khasnya kalau dia huruf jar di depannya pasti majrur. Illa yang illa itu akhwat illa itu ada khola, ada hasya. Itu nanti insya Allah pendalaman khusus khola ada hasya ada di mustasna. Karena illa kan, illa, khola, illa, goiru, siwa, khola, ada hasya. Hanya hasya, khola ada hasya bisa jadi huruf jar, bisa juga jadi fi'il madhi. Berarti cirinya kalau di depannya lihat saja, kalau khola zaidin misal, maka khola sebagai apa? Huruf jar. Khola zaidan. Nah, kalau ada khola zaidan itu berarti fi'il. Sama sejak. Itu fi'il madhi. Zaidan sebagai maf'ulun bih. Maka ada lagi sebelum masuk ke idhofah. Kalau yang kosong. Yang mana? Yang kosong. Nah. Misalnya wal asri. Wal asri. Terus? Itu enggak huruf jazim atau jadi wal kosani gitu. Ya. Wal asri al wawu harfi jarrin wa qasamin. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al asri ismun majrurun bil wawi. Nah, tadi ada langsung ism majrurun, tidak ada bi, bagusnya pakai bi ya. Dengan apa gitu? Ismun majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi al kasratu wal asri. Terus tadi udah tepat ya 5 contoh itu. Berarti kalau huruf kosong itu harus di tadi seperti di mata tadi kartu jari kosong. Boleh 2. 1 sudah cukup. Harfu qasamin atau harfu jarrin atau dua-duanya harfu jarrin wa qasamin. Itu boleh. Sama dengan an, lan, idzan, kai, an harfu nasbin, benar. Tapi dia an juga dia fungsi bisa membuat fiil tersebut menjadi masdar. Berarti masdarin harfu
nasbin wa masdarin. Boleh begitu ya. Kalau huruf selama kita tahu fungsi ya, fungsi dari itu boleh. Fungsinya apa? Dia menasobkan. Dia bisa merubah, dia sebagai penguat misal. Contoh inna. Yang kemarin sudah kita bahas, inna itu harfu taukidin. Tapi selain taukid apa? Wa nasbin, bisa menasobkan. Ada lagi? Harfu taukidin wa nasbin. Begitu. Jadi huruf itu diawali dengan huruf apa? Kalau ada fungsinya silahkan. Harfu naskhin. Naskhin itu nasikh yang bisa merubah. Merubah apa? Isim inna dan khobar inna. Mubtada dan khobar bisa berubah. Nah itu nanti dilatih huruf jar yang bukan lagi 9 berarti ya. Berapa? 18. Nah gitu. 18 itu dihafalkan. Sop yang pertama perwakilan. Seorang ini. Sop 1, sop 2, sop 3. Seorang saja enggak? Yang huruf jar 18. Min ila an ala fi rubba alba'u alkafu allamu mudh munzu hatta khala ada hasya alwawu alba'u al-atta'u. Sop sani. Yang kedua enggak? Belajar saja. Dan muali setrap mual. Mangga. Ya. Min ila an ala fi ruba al bawa al kafu alamu mud mundu hatta khola ada hasya al wawu al ba'u at-ta'u. Terakhir. Min ila an ala fi Sebentar ini. al-kafu Alamu mundu hatta khola ada hasya al wawu wabita al ba'u al at-ta'u. Cara menghafalnya sisanya hafalkan 3-3 ya. 3-3-3. Munzu hatta beres tuh satu paket. Terus 3 lagi khola ada hasya. Karena khola ada hasya itu satu paket ya. Tidak boleh diacak. Baru terakhir apa? Wabita al wawu al ba'u at-ta'u. Itu misah lagi. Jadi cara menghafalkannya 9 pertama sudah standar hafalan. Al ba'u al kafu alamu. Nah, sisanya 9 lagi kan ya? 3 dulu munzu hatta. Terus khola ada hasya. 3 lagi al wawu al ba'u at-ta'u wabita. Ya, berarti 9 tambah 9 18. Itu cara menghafal. Kenapa 9 yang dulu kita hafalkan sekarang ada tambahnya? Karena yang tadi 9 terakhir ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Bisa disebut huruf jar, bisa disebut yang lain. Makanya disimpan di akhir. Disimpan di akhir. Kenapa huruf qasam masuk ke di akhir itu? Karena huruf qasam itu memang dia menjarkan isim di depannya. Huruf qasam. Makanya bagusnya kalau pas huruf qasam wabita wal asri sudah saja al wawu harfu jarrin wa qasamin, gabung ya. Pakai wa. Harfu jarrin wa qasamin. Gitu ya. Dia huruf jar tapi dia juga sebagai qasam. Kalau tidak pakai qasam dikhawatirkan dia bisa jadi huruf yang lain gitu. Kan ada wa itu huruf atof. Huruf atof yang 9 itu. Itu wabita ya. Al wawu al ba'u at-ta'u. Jadi totalnya 18 ya. Silakan dihafal. Pokoknya hafalkan ketika menemukan huruf jar, i'rabnya tetap standar ya. Standar seperti min harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Kecuali nanti kalau ada iltiqaus sakinaini, baru ada harokat takhallus.
mina. Nah, itu ya. Nah, wahurrika nanti. Tambahkan tuh wahurrika bi apa? Setelah huruf jar didepankan isim, maka sebutkan ismun majrurun bi apa itu ya. Terus standarnya wa alamatu jarrihi. Nah, seperti tadi GD, VGD tadi ada. VGD ha VGDH kan GD ismun majrurun bil bifi wa alamatu jarrihi al kasratu. Lihat ke sini kan dia. Nah, wa huwa mudhafun. Kalau ditulis wa huwa mudhafun tanggung jawab ya kedah di i'rab. Kan pasangan mudhaf apa? Nah, ini mudhafun ilai. Tapi ingat, kalau ini domir, jangan langsung mudhafun ilah, walaupun boleh. Tapi sebut saja ini sebagai domirun muttasilun, terus mabniun ala sukun ini. Nah, baru kalau domir ingat harus ada fi mahalli apa? Nah, ini kan jar. Fi mahalli jarrin baru ke sini. Mudhafun ilaihi gitu ya. Jadi kalau melihat ada mudhof, ini sebagai mudhof juga, tambahkan mudhof ilaihnya. Karena standarnya begitu. Dan sekarang akan dibahas yang ini. Mudhof ilaih. Prosesnya namanya idhofah. Baik, silahkan dibaca yang belum. Majrurun bil idhofah. Muta'acan, enggak? Al-majruru biharfil jarri. Majrur dengan huruf sudah. salah udah ya ini. 100. Al-majruru bil idhofati. Majrur dengan idhofah. Idhofah artinya menyandarkan atau menisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Bukan idofat ya. Idhofah ya, Coret. Ustaz ya. Dicoret. Bukan bukan te. Tapi hak. Menyandarkan sesuatu atau menisbahkan itu namanya idhofah. Terus Seperti daftaru aliyin, buku kepunyaan Ali. Baitu amrin, rumah Amr. Khotamu zahabin, cincin emas. lihat 3 contoh. Daftaru aliyin. Daftaru buku tulis, aliyin milik Ali atau kepunyaan Ali. Baitu amrin, rumah Amr. Khotamu zahabin, cincin emas. Berarti 3 contoh ini diidhofahkan, satu kata atau satu isim diidhofahkan ke isim yang kedua. Ini namanya idhofah. Terus Lanjut Ustaz. masih ya? Isim yang pertama disebut mudhofun atau yang disandarkan. Sedangkan isim yang kedua disebut mudhofun ilaihi. Di Mudhofun tanwin ya. Oh, ya. Tanwin ya. Dicoret mudhofun, bukan mudhofu. Mudhofun ilaihi. Yang disandarinya. Keadaan mudhofun ilaihi haruslah majrur. Nah, harus ya. Nah, ini beri stabilo mudhofun ilaih, fun kan ya, mudhofun ilaih wajib majrur. Harus. Ingat selalu mudhof ilaih itu wajib majrur ya. Ini kuncinya di sini. Wajib majrur, mudhof ilaih, isim yang kedua. Terus Sedangkan mudhofun tergantung kedudukan dalam jumlah. Bisa jadi marfu', mansub, atau majrur. bagus. Berarti ini mudhofu lagi ya. Mudhofun dicoret lagi. Jadi kesimpulannya, satu, idhof itu menyandarkan satu isim ke isim yang lain. Isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhofun ilaih.
Tidak harus diartikan disandarkan atau disandarinya. Sudah saja. Kalau ada isim pertama namanya mudhof. Isim kedua namanya mudhofun ilaih. Itu pasangan. Dan yang jadi jar itu apa? Mudhof ilaih. Oh, berarti majrur bil idhofah maksudnya mudhof ilaih. Lihat contoh di atas, daftaru aliyin. Kenapa aliyin majrur? Karena sebagai Mudhofun ilaih. Baitu amrin. Kenapa majrur? Mudhof ilaih. Khatamu zahabin. Kenapa zahabin majrur? Berarti jar itu, majrur itu bukan hanya dengan huruf jar, tapi dengan idhofah idhofah. atau mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih. Jadi jangan hanya berpikir dia jar itu karena ada huruf jar. Dan majrur ini terkumpul dalam kalimat basmalah. Itu ada. Semuanya ada. 3 alasan ini. Majrur biharfil jar, majrur bil idhofah, dan majrur bit tawabi. 3 ini terkumpul semuanya dalam kalimat basmalah. Bismillahi. Sampai situ dulu. Bismillahi. Mana yang majrur? Ismi dan Allahi. Baik, ismi kenapa majrur? Ada huruf jar. Allahi kenapa majrur? Ini mudhof ilaih. Karena ini. Jadi terjawab sudah berarti ya. Oh, kenapa bismi? Ya ada huruf jar. Kenapa Allahi? Karena idhofah atau karena menjadi mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu wajib, ingat, isim kedua itu ya. Wajib jar dia. Karena diidhofahkan, disandarkan. Nah, apakah ada syarat? Nah, di sini ada syaratnya. Baik, sebelum ke syarat, ada yang ingat tidak dalam Quran yang model begini atau dalam hadis? Mudhof ilaih. Yang kedua pasti jar. Cobi naon apal weh. Hiji weh. Caurang hiji lumayan ya. Yang mudhof ilaih. Nah, malikin nasi, malikin nas. Yang mana yang idhofahnya? Ya maksud yang mudhof ilaihnya. Nah, an-nasi. Kenapa an-nasi dia mudhof? Kenapa dia majrur? Karena dia sebagai apa? Mudhofun ilaih. Walaupun dia belum sempurna ya. Mudhof ilaih belum sempurna. Dia bisa masuk ke fa'il, bisa ke masuk naibul fa'il, bisa masuk ke mubtada gitu ya. Itu bisa. Mudhof ilaih atau idhofah ini bisa masuk ke mana-mana. Karena ini belum sempurna. Hanya ciri khasnya isim kedua pasti jar. Majrur pasti. Isim yang kedua pasti majrur. Malikin nas. Contoh kedua maliki yaumi. Kan? Yaumi. Kenapa yaumi? Karena sebagai mudhof ilaih. Maliki yaumi. Yaumi berarti mudhof ilaih. Ad-dini, nah tambahkan ad-dini, kenapa dia majrur juga? Sama. Kalau ini mudhof ilaihnya ke maliki, kalau ad-dini mudhof ilaihnya ke yaumi. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak mudhof ilaih ya. Tapi ingat ciri khasnya itu 2 isim bergabung dan isim kedua pasti jar. Isim kedua pasti jar. Berarti ini mudhof ilaih. Makanya saat mengi'rab yang sudah kita bahas, an-nasi langsung ke sini ya. Mudhofun ilaih, terus majrurun, ini standar ya. Wa alamatu jarrihi apa? Al. Nah, nanti kalau selain kasroh nanti jelaskan ya. Pakai li'annahu.
An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yaumi mudhafun, diulang yauminya. Yaumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamat jarrihi al-kasratu wa mudhafun. Wahwa, terus Adili mudhafun ilaihi majrurun wa alamat jarrihi al-kasratu. nah, contoh seperti itu. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Itu dalam Quran dan lain-lain. Termasuk ketika kita mengungkapkan nama surah. Kita sebutkan surah, misal surah. Nah, suratul Fatihah ti. Nah, ini mudhaf ilaih. Suratul Fatihati, suratul Baqarati, suratu Ali, tuh Ali nyebutnya. Ali bukan Alu, tapi Ali Imrona. Ada yang bisa menjawab kenapa begitu? Lihat, suratu Ali. Nah, kenapa Ali? Kenapa? Mudhafun ilaih. Imrona. Ini mudhaf ilaih ya. Imrona, kenapa Imrona? Marfu mansub majrur Imron. Majrur. Majrur. Tanda jarnya fathah. Kenapa dengan fathah? Isim ghair munsharif. Mamnu'un minas sarf. Kenapa mamnu'un minas sarf? Al-alamu nama diri ma'a ziyadati alif wan nun. Jadi ini majrur. Mudhaf ilaih ke Ali. Ali juga majrur. Mudhaf ilaih ke su. Jadi begitu. Ya. Bertingkat-tingkat. Memang begitu ciri khasnya. Mudhaf ilaih itu kadang-kadang 1, 2, mungkin 3. Terus disambung-sambung. Tapi tambahan di situ belum ada ya. Nanti ada 3 kemungkinan. Tanya saja kalau ingin disebut idhofah. 1, mungkin maknanya min, dari. Mungkin di dalamnya ada min, dari. Atau kedua, fi, di atau di dalam. Atau kepemilikan, li, maknanya. Min fi'li, kadang-kadang kaf, seperti, kadang-kadang, tapi itu jarang. Yang sering yang ini, min fi'li. Maksudnya begini, coba masukkan satu di antara makna min, dari, fi, di atau di dalam, li, milik atau kepunyaan. Kalau bisa, berarti betul bisa masuk ke idhofah. Malikin nas, contohnya lihat. Malikin nas, maliki artinya apa? Raja. An-nasi, manusia. Dari mana ininya? Bisa min, fi, li. Li. Raja, ya rajanya milik manusia. Malikin linnas maksudnya. Yang tadi khotamu apa tadi? Khotamu artinya apa? Cincin. Zahabin, mas. Min fi li. Min. Khotamu zahabin. Asli nama kita khotamun itu. Aslinya min zahabin. Ini aslinya. Khotamun cincin, min dari, zahabin emas. Nah, agar tidak ada min di sini, sudah saja kesinikan. Jadi diidhofahkan, hilangkan huruf jar. Jadi begini, khotamu zahabin. Jadi seolah-olah di dalamnya ada makna min. Cincin dari kayaknya.
cincin dari emas. Terus yang kedua baitu apa? Baitu amrin. Baitu amrin. Amrin. Baik, di seolah-olah ya, seolah-olah. Baitun, seolah-olah. Baitun min fi'li. Li am, tuh kan sama seperti li amrin. Li. Jadi seolah di dalamnya di sini ada li, kepunyaan, milik. Rumah milik Amr. Rumah milik Amr. Oh, berarti begitu. Makanya cara mengungkapkan yang lain juga sama. Seperti yang begini ya. Ini diidofahkan. Suratul Fatihah, Suratun Nas. Atau kitab. Dalam kajian-kajian kitabu. Nah, nanti kalau ke depan sudah masuk turos pasti begini. Kitabut tauhidadidu. Pasti di. Setelah kitab pasti begitu. Kitabus sholati. Kitab zakat. Kitabuz zakati. Kitab haji. Kitabul haji. Kitab nikah. Kitabun nikahi. Jadi yang begini-begini nanti harus dibaca. Walaupun orang Arab tidak ya. Kalau kita dibaca karena ilmunya ada di sini. Itu maknanya yang mana Ustaz? Kitabun min fi atau li. Kitab pembicaraan dari tauhid, pembicaraan fi di dalam tauhid atau tentang, bisa tentang tauhid. Fi berarti kitabun fit tauhidi. Kitabu. Bab juga sama ya. Babu. Babu ke sini harus diidofahkan. Bab apa? Babul awal. Bab itu beda yang itu. Babul tauhid berarti ya. Kalau dalam fikih wudu. Babul wudu. Nah, jadi begitu. Kitabu idofahkan, babu idofahkan. Ciri khasnya begitu. Jadi banyak yang kita melihat itu diidofahkan. Termasuk nama kitab. Hampir, tapi tidak semuanya ya. Nama kitab itu pasti diidofahkan. Semuanya. Majrur. Beri nama 5 kitab. Kitab bukan kitab bahasa Indonesia, kitab Arab. Nama kitab. Qawaidul Arba. Qawaidul Arba. Terus 2. Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islami. Gitu ya. Nawaqidul Islam. Lam, ma, mi, mu. Karena sudah tahu itu adalah idofah. 3. Fadlul Islam. Fadlul Islami. Ya, pasti begitu. 4. Aqidatul wasitiyah. Aqidatul wasitiyah. Wasitiyati. Terakhir. Aqidatul tohawiyah. Aqidatul tohawiyati. Nah, itu kajian tauhid. Semuanya tentang tauhid. Berarti menggunakan mudhof ilaih. Ibnu Hajar tentang fikih. Nama kitabnya? Bulughul Marami. Imam An-Nawawi membuat satu kitab agar kita menjadi orang solih, namanya Riyadhus Sholihin. Nih meren. Kenapa nak? Majrur dengan iya. Majrur dengan iya. Kok detong nih wae ya. Solihina, harusnya solihuna jama muzakkar, tapi ini menjadi ina. Semua kitab lah. Semua kitab itu. Sahih Al-Bukhari. Sahihul Bukhari. Sahih Muslim. Sahihu Muslimin. Nah, itu. Semuanya. Mau Sahih Bukhari, mau Sunan, mau Musnad. Nanti ke depan kalau kajian itu ya. Itu kita akan bongkar nama-nama itu ternyata banyak menggunakan model idhofah. Uslubnya, gayanya gitu. Uslubnya itu menggunakan idhofah, mudhof dan mudhof
ilaih, dan itu banyak. Utusan Allah. Rasulullahi. Baik, Nabi Allah. Nabiyullahi. Nah, harus dibaca akhirannya ya. Kekasih Allah. Khalilullahi. Nah, itu semua mudhof ilaih. Termasuk yang asmaul homsah. Nah, itu jadi pasti mudhof ilaih ya. Abuka, terus akhuka, Buka. diulang. Abuka, Akhuka. Hamuka. Duka. duka, duka. Ya. Fuka, tong duka. Du ilmi. Duka Ustaz. Masya Allah. Itu harus diulang-ulang ya. Pengulangan nanti pas turos ya. Pas baca turos pasti akan di ini. Nah, lihat yang ini. Kitabnya Mafatihul I'rabi. Kan itu. I'rabi. Jadi ini mudhof ilaih. Banyak yang model-model kitab menggunakan susunan idhofah. Banyak. Makanya penting kita mempelajari ini. Dan ingat yang majrurnya itu hanya mudhof ilaih. Hanya itu. Kalau mudhof tadi ya tergantung jabatan. Tergantung jabatan. Sebagai contoh, masukkan jaa ya. Tadi contohnya apa ya? Rasulullahi contoh. Rasulullahi. Masukkan jaa. Rasulullahi. Bagus. Masukkan ro'aitu. Ra'aitu Rasulullahi. Masukkan marortu. Marartu bi Rasulillahi. Maka yang pertama rasulu, kedua rasula, ketiga rasuli. Itu kan tergantung jabatan. Ya. Sedangkan lohi, Allahinya semuanya Allahi. Berarti majrur itu karena mudhof ilaihnya, bukan mudhofnya. Sehingga nanti ada syarat mudhof. Di sini ada syarat mudhofnya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke syarat mudhof? Ustadz, berarti kalau mudhof ilahi itu harus ada, maksudnya pasti tertuju ke tiga makna itu ya Ustadz? Pasti ya. Pasti ya. Pasti tertuju ke min fi'li. Min fi'li. Kaf juga kadang ada. Tapi yang sering itu min fi'li. Yang banyak itu li ya. Milik. Iya. Solat itu pasti idhofah. Sebut dari subuh, tapi dengan bahasa Arab dijarkan akhirnya. Solatu ya, dari subuh. Sholatul fajri. Terus, Sholatul zuhri. terus, Sholatul asri. terus, Sholatul maghribi. terakhir. Sholatul isya. Nah, dengan mengungkapkan kebiasaan kita akan tahu, oh ini uslubnya idhofah. Kalau dalam bahasa Arab memang sudah standar begitu ya. Tidak boleh diganti dengan naat, tidak boleh. Tidak boleh dengan mubtada khobar, tidak boleh. Yang terpenting itu kita tahu dulu, oh ini adalah bentuknya idhofah. Tapi ingat, idhofah belum sempurna ya. Kalimatnya belum sempurna. Rasulullah kan masih belum sempurna. Apa maksudnya? Nah, gitu ya. Berarti yang ini belum sempurna. Nanti disempurnakan dengan jumlah ya. Mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ada lagi, Mangga? Kalau kata-kata mudhofun ilaihi itu sendiri bagaimana? Nah, kalau mudhofun ilaihi karena ada ila itu apa? Huruf jar, berarti ilaihi itu jar majrur. Mudhofun ilaihi, oh berarti bukan modelnya mudhof ilaihi. Kalau mudhofun dan mudhofun ilaihi, karena ilaihi itu jar majrur, muta'alliq. Muta'alliq qani bi mudhofun. Apalagi ciri khas begitu ya. Ciri khas, pokoknya kalau mudhof ilaihi ciri khas yang tadi ya. Modelnya begitu. Min fi'li. Min fi'li. Baik. Sekarang kita masuk ke syarat. Syarat idhofah. Ganti.
Syarat-syarat idhofah. Syarat idhofah ada 3, yaitu 1. Oh baik, ada yang ditambahkan. Harus ada tambah setelah yaitu tulis itu tuh mudhof. Karena ini syarat bukan syarat idhofah sebetulnya, syarat mudhof. Tulis mudhofnya ya. Dalam kurung mudhof gitu. Di pinggir yaitu. Kan kalau syarat idhofah nanti syarat mudhof ilah juga ya. Nah ini maksudnya syarat mudhof saja. Isim ke-1. Kan ada 3. Kayak Billy lebetna karena mudhof ilaih. Tidak ada syarat mudhof ilaih mah. Yang penting dia jar. Tapi yang maksud syarat idhofah ini syarat mudhof. Ada 3. Syarat mudhof ada 3. Teruskan. Yang pertama, tidak boleh tanwin. Beri stabilo. Tidak boleh tanwin. Padahal tanwin itu tanda apa? Isim. Berarti kan mudhof itu isim fi'il harap. Isim. Harusnya ada tanwin. Ternyata tidak boleh ada tanwin. Teruskan. Contoh, kitabun menjadi kitabu aliyi. Nah, beri bulatan. Kita bunnya, tanwinnya dengan bu. Asalnya kitabun. Tapi ketika ingin diidhofahkan menjadi kitabu aliyin. Aliyin makan tetapnya. Berarti bukan idhofah, maksudnya syarat mudhof. Syarat mudhof. Kitabu aliyin. Min fi'li. Kira-kira. Li, kepunyaan. Buku atau kitab kepunyaan Ali. Kitabu aliyin. Terus. Babun menjadi babul wudu'i. Babul wudu'i. Min fi'li. Kira-kira. Fi. Terus terakhir. Waladun menjadi waladu Muhammadin. Nah, waladu Muhammadin. Artinya apa waladu Muhammadin? Li. Min fi'li. Lengkap tiga-tiganya. Min fi'li. Li berarti ya. Waladun li Muhammadin. Oh iya. Minnya belum ya? Min. Li ya. Li kitabu li babu fi waladu li. Minnya tidak ya. Paling min yang tadi khotamu ya. Khotamu zahabin. Banyaknya li kepunyaan waladu Muhammadin. Nah itu tidak boleh ada tanwin di mudhof. Ingat, di mudhof. Kalau mudhof ilaih bebas. Itu yang pertama. Tidak boleh ada tanwin. Teruskan. Oh ganti. Punten nambahan waktu saya. Tadi telat abdi. Nomor 2. Nomor 2 membuang nun musanna atau jamak mudzakkar salim. Nah, tuliskan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak saja. Itu ada tulisan? Tidak ada. Mudzakkar salimnya? Ditambahin. Oh. Bagus. Contohnya kitabani menjadi kitabah aliyin. Tuh kan anehnya. Kitabani jadi apa? Kitabah aliyin. Mana mudhofnya? Kitabah Mana mudhof ilaihnya? aliyin. Tuh, jadi jangan begini. Kitabani aliyin. Hubungkan nomor 2 ini dengan nomor 1. Yang satu kan tanwin. Tanwin. Kan ada nun. Nun. Nah, yang kedua buang nun. Tapi di 2 ya. Di musanna dan jamak mudzakkar. Karena hanya 2. Musanna tambahannya ani atau aini. Tak nun itu nanti dibuang. Kalau jadi mudhof. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Rumusnya apa? Ina. Kalau disimpan sebagai mudhof, ingat, kalau disimpan sebagai mudhof harus dibuang nun tersebut.
Tapi kalau jadi mudhof ilaih, buang tidak? Tidak. Tidak. Makanya ini syarat apa? Mudhof. Mudhof. Jadi jangan sampai salah nantinya. Ini dibuang nun itu kalau jadi mudhof, musanna dan jamak muzakkar salim. Teruskan. Baitani menjadi baita Muhammadin. Muslimuna menjadi muslimu Indonesia. Indonesia. Ada baca Indonesia. Orang Arab kadang begitu ya. Kalau saya biasa Indonesia. In saja. In. Indonesia. Muslimu, perasaan tidak ada alif. Iya, hilangkan alifnya. Muslimu Indonesia. Muslimu, alif ini hilang. Karena isim ini ya. Kalau apa? Fi'il mah betul. Terus Kafiruna menjadi kafiru Makkah. hilangkan alif juga. Ya. Kafiru Makkah. Kafiru Makkah. Bukan. Yang ini. Nanti saya cek lagi ya. Perasaan ini tidak ada alif. Alif harikoh itu. Ya, kalau alif farikoh nanti dipisahnya dengan di fiil. Ziyadah kan ini, bukan ini. Tapi nanti saya cek lagi ya, perasaan tanpa ya. Muslimu Indonesia. Muslimu Arab misal. Baik, terlepas dari ini nanti saya cek lagi. Dalam Quran atau dalam hadis ada yang ini nih. Dua-duanya ada yang kita ingat. Coba dalam Quran yang contoh ini. Berikan apalah sadayana ngan teu acan ngeuh eta teh. So, kada. Contoh dalam Quran. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang. So, udah apal sadayana oke. Tidak mungkin tidak hafal. Semua pasti hafal ayat itu. Nanti acan ngeh itu. Tabat yada abil. Nah itu. Tabat yada abi lahab. Sampai situ. Apa namanya? Mana yang dibuang? Yadani. Yadani. Berarti itu proses idofah. Itu pasti proses idofah. Tabat yada abi lahab. Sampai lahab ya. Karena wa itu huruf atop. Boleh kita hilangkan. Lihat penulisannya tabat. Tabat yada. Tuh lihat yada. Kan begini tulisannya. Yada abi. Abi laha ban bin bun. Ahabin. Lihat, di sini ada idofah. Mudofnya dulu. Mudofnya mana? Yada. Mudof ilaihnya mana? Abi. Abi lahab. Ini mudof. Ini mudofun ilaih. Nah inilah kenikmatan kita belajar bahasa Arab. Mengungkap itu kata, kita mikirnya teks sebelum ke konteks. Teksnya dulu. Tabat itu isim fi'il huruf. Fi'il. Setiap fi'il harus ada. Mana fa'ilnya? Ada. Nah, yada sebagai fa'il. Berarti yada fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu. Teruskan. Li'annahu musanna. Betul kan ya?
Jadi dia marfu karena fa'il kan? Dia marfu, hanya tanda rofanya bukan domah tapi alif. Alif. Kenapa dengan alif? Musanna menunjukkan dua. Makanya kita artikan dua tangan. dua tangan. Asal kata dari apa? Yadun. Yadun satu tangan. Yada dua tangan. Tabba itu apa? Binasa, celaka. At ini domir apa? Hiya. Berarti hiya itu muzakkar muannas. Oh, berarti yadun itu muzakkar muannas. Muannas, perempuan. Nah, sudah ketemu kalau dia muzakkar pasti nyebutnya tabba. Tapi kan tidak tabba, tapi tabat yada. Oh, fiil, fa'ilnya yada. Tapi kenapa asal dari yada apa? Yadani. Tapi kenapa nunnya nunnya dibuang? Karena syarat mudhof kedua itu ya, harus dibuang nun pada musanna. Jadi dalam musanna ini kan ini musanna, buang, wajib dibuang karena dia mudhof. Maka jadi yada ke sini berarti mudhof ilaihi. Lihat saja, mudhof ilaih wajib jar kan ya? Nah, berarti Abi Lahab jar, tanda jarnya apa? Iya. Kenapa dengan iya? Asmaul Homsa. Lahabin majrur. Kenapa dia majrur? Mudhof ilaih juga. Jadi di sini Abu Lahab kita bongkar lagi. Di dalam juga ada mudhof dan juga ada. Nah, jadi seperti itu. Abu Lahab karena ini asmaul Homsa. Berarti Abu Lahab. Abu mudhof, Lahab mudhof ilaih, berarti lahabin pasti nyebutnya. Dan ini menunjukkan apa, nun yang di sini harusnya yadani. Dari kajian bahasa ini aslinya ni, ada ini. Tapi karena syarat mudhof tidak boleh ada nun pada musanna. Itu dalam Al-Qur'an. Contoh dalam hadis. Nah ini, coba baca. Terus? Nah, masih ingat yang itu? Nah ini hadis sahih. Baca. Tuh. Terus? Tuh. Di mana hilang nunnya? Nah, di sini. Berarti ini proses idhofah. Karena asalnya apa asalnya? Rok'atani. Artinya apa ini? Dua rakaat. Nah, rok'ata panjang. Tapi kalau di apa? Di wasol jadi pendek. Rok'atal fajr. Tapi biar paham yang mendengar, rok'ata boleh, rok'ata al-fajri. Oh, berarti terdengar, itu ada yang dibuang. Tapi kalau mau langsung rok'atal fajri. Kalau satu rok'at, rok'atu. Karena dia mubtada. Ini kan mubtada, isim di awal jumlah. Rok'ata al-fajri. Dua rakaat fajar. Maksudnya apa di sini? Qobla. Qobla ya. Dua rakaat sebelum subuh. Maksudnya bukan subuhnya, bukan. Dua rakaat sebelum subuh, qobliyah, khairun. Nah ini sebagai khobar. Ini khobar. Khobarnya, mubtadanya ini. Hanya kebetulan mubtadanya dalam bentuk idhofah. Berarti rakaata mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna. Wa huwa mudhofun, al fajri mudhofun ilaih, majrurun
wa alamatu jarrihi al kasratu. Khairun Khairun barun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. min Min harfu jarrin mabniun ala sukun fi la mahalla lahu minal i'rabi wa urrika bil fathi litakhallusi min liqa'is sakinaini ad-dunya ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fathat al kasratul daratu muqaddar. Ingat kasrah muqaddar? ya Karena isim apa yang dunia? sur Maksur. Kalau muqaddar tambahkan mana'a min duhuriha at-ta'addu at-ta'adzur dan sebagainya. Alhamdulillah lulus seperti ya. Alhamdulillah. Ya. Berat kalau mengirab gitu ya, tidak mudah. Mengirab hadis Quran. Bersyukur ya. Nanti sedikit-sedikit akan kita tambahkan. Baik, kembali ke yang ini, raq'atal fajri. Berarti ini mudhof, ini mudhof ilaih. Hanya mudhof ilaih ini posisinya jabatannya sebagai mubtada. Mubtada. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisi apa yang ada di dalamnya. Nyata ke dunia. Jadi orang kaya itu sebetulnya yang bisa sholat qobla subuh. Kaya sebenarnya. Jadi nu miskin teh nu teu sholat qobla subuh. Komo teu sholat subuh, naudzubillah ya. Ustaz, berarti mubtadanya itu idofa itu ya dua isim itu ya Ustaz? Betul. Jadi mubtadanya sebetulnya kan mubtada marfu. Berarti kan raq'ata. Raq'ata, tapi saya biasanya gabung saja karena sudah satu kesatuan. Raq'atal fajri dia mubtada. Tapi kalau hanya mubtadanya raq'ata benar. Karena sejatinya yang mubtada itu kan marfu. ya Ari fajri mah itu majrur. Berarti yang raq'ata itu fokusnya dia sebagai mubtada. Tapi kalau hanya mudhof kan belum sempurna, harus ada mudhof ilaih. Maka raq'ata dia mubtada, tapi harus ada wa huwa mudhofun. Begitu ya. Raq'ata mubtadaun sampai akhir wa huwa mudhofun. Al fajri mudhofun. Nah, jadi nyambung. Tetap mubtadanya itu raq'ata mubtadanya. Itu baru 2 ya, yang lain tuh ada ya, ayat-ayat yang lain, tapi intinya syarat kedua ini seperti itu. Terakhir, punten nyungkeun waktosnya. Terus 10 menit ya. Membuang alif lam dari mudhof. Contoh. Jadi alnya dibuang. Tidak usah dari mudhof ya, karena kita ganti judul ya. Syarat mudhof, saudara buang al gitu ya. Ya. Terus Contoh, ar-rasulu menjadi rasulullahi. Al-baitu menjadi baitullahi. As-sholatu menjadi sholatul maghribi. Al-babu menjadi babul masjidi. nah, jadi hilang ya. Tidak boleh ada alif lam. Silakan sisanya punten dibaca saja ya. Silakan baca. Lihat halaman berikut. Latihan. Ya dabongana ya latihan. Kandungan idofah sudah ya. Min lam fi min fi'li. Betulkan apa yang kamu anggap salah. Fi daftarika. Oh iya. Ini 9 soal ya. 9 soal. 1, 2, 3, 3 kali 3, 9. Silakan, ini salah semua. Benarkan ya.
Syaratnya yang tadi tiga ya, tidak boleh ada al, tidak boleh ada tan. Upami abdi mah nomor hiji heula. Biar seragam ya. Nomor 3 jadi nomor 1. Buang al. Al dulu, syarat. Yang tadi ya. Membuang al itu nomor 1. Yang nomor 2 tidak boleh tanwin supaya sama. Yang nomor 3 itu buang nun. 1 buang al, hilang al. Kedua tidak boleh ada tanwin. Baru terakhir nun. Bagusnya begitu. Kenapa? Karena al itu di awal. Alif lam. Buang al. Sudah jelas tuh. Tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin gitu. Baru tidak boleh ada nun di musanna dan jama' mudzakkar salim. Nah, fokus yang itu ya, yang latihan ini. Ini ada yang salah. Ini salah semua. Ya, salah semua. Silakan yang ini dibetulkan, kemudian i'rab lengkap. Lengkap yang ini. Tapi betulkan dulu ya. Fid daftarika. Contohnya itu ya. Berarti alnya kan hilang ya. Jadi fi daftarika. Fi harfu jarrin sampai akhir. Daftari ismun majrurun gitu. Bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu wa huwa mudofun. Ka, nah kalau ka domir dulu ya. Dulu pernah kita jelaskan. Ka domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudofun ilai. Yang lain silakan dibegitukan. Kemudian yang kedua terjemahkan. Waduh, banyaknya. Wios lah, pamengnya. Terjemahkan ya ke dalam bahasa Arab, silakan. Pintu besi, cincin emas, baju sutra, gelang perak, bisalah ya. Nanti kalau tidak pun nanti di grup silahkan tanyakan. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf waktunya agak nambah ya. Mohon maaf. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah, kembalikan ke MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah 2 jam kita lalui bersama. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita pahami dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi di Jumat pekan mendatang. Jangan lupa PR-nya, tetap semangat. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.